الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Terlebih lagi nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat kesehatan yang tiada hentinya Allah berikan kepada kita. Sehingga sudah sepantasnya sebagai hamba Allah yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita patut mensyukuri segala nikmat Allah tersebut dengan menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sisa umur yang Allah berikan kepada kita mampu kita manfaatkan secara maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam mari sama-sama kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita nantinya mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memperbaiki kualitas ibadah kita baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Mudah-mudahan dengan upaya kita meningkatkan amal soleh kita, Allah ridhoi kita, nantinya Allah berikan surganya kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini khatib akan menyampaikan khutbah dengan topik meneladani peran seorang ayah dari kisah Luqmanul Hakim. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari 114 surat yang terdapat dalam Al-Qur'an, kita sering menemukan ayat-ayat dan surah, nama surah dalam Al-Qur'an disebutkan, misalnya nama nabi, misalnya surah Muhammad, surah Yunus, surah Yusuf dan lain sebagainya. Atau nama surah yang mengisahkan tentang suatu peristiwa dalam surah tersebut, misalnya surah Al-Baqarah yang memang dalam surah tersebut terdapat cerita atau kisah terkait dengan sapi betina yang arti dari Al-Baqarah tersebut. Namun hadirin
ada satu surah yang menarik, yaitu surah Luqman. Kalau mungkin di kisah yang lain, di surah yang lain, nama Nabi disebutkan menjadi nama surah, namun Luqman bukanlah seorang Nabi ataupun Rasul. Namun Luqman seorang yang biasa, tapi Allah berikan kelebihan buat dirinya dengan hikmah, kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Luqman ayat 12. Wa laqad atayna Luqmana al-hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sungguh kami benar-benar telah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Siapa yang kufur atau tidak bersyukur, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara terkait dengan Luqmanul Hakim ini, hadirin, begitu banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari seorang Luqmanul Hakim. Terlebih lagi terkait dengan pendidikan Islam, terkait lagi bagaimana seorang ayah yang mampu memberikan keteladanan buat anaknya, seorang ayah yang mampu memberikan penegasan kepada anaknya terkait dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak bersama hadirin dari beberapa ayat Al-Qur'an surah Luqman, mulai dari ayat 12 sampai ayat 19. Di ayat berikutnya hadirin, di ayat 13 Allah jelaskan, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, la tusyrik billah. Kita lihat hadirin, yang pertama pelajarannya bahwa Luqmanul Hakim memanggil anaknya dengan panggilan cinta, dengan panggilan sayang kepada anaknya, ya bunayya, yang menunjukkan bahwa bagaimanapun anaknya tersebut, apakah itu sudah besar ataupun kecil, ada panggilan sayang kepada anaknya. Dan panggilan sayang ini hadirin juga diungkapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam saat ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Nabi Ismail. Saat perintah dari Allah Subhanahu wa taala turun kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim juga mengajak dialog anaknya, berkomunikasi. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Nabi Ibrahim menyampaikan kepada anaknya, ya bunayya, sesungguhnya ayah melihat dalam mimpi ayah bahwasanya ayah menyembelihmu. Kita lihat hadirin, panggilan ya bunayya kembali diungkapkan seorang Nabi Ibrahim yang juga menjadi teladan buat anak. Terkait juga dengan ayat ini tadi surah Luqman, Luqman memanggil anaknya ya bunayya, wahai anak. Panggilan sayang yang diungkapkan seorang ayah kepada anak. Apa yang diungkapkan atau yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya, la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun 'adzim, sesungguhnya syirik kepada Allah merupakan sebuah kezaliman yang besar. Lihat hadirin, kalau kita kaitkan dengan pendidikan Islam, bahwa yang pertama sekali diajarkan, yang dikuatkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya adalah bagaimana tauhid anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala kuat. Keimanannya kepada Allah sangat kuat. La tusyrik billah, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Tidak hanya larangan perintah, namun ada penegasan. Inna syirka la dzulmun 'adzim, sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Sehingga memberikan pelajaran buat anaknya bahwa yang pertama sekali dikuatkan adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hadirin yang dapat juga kita ambil pelajaran, yang dapat juga kita laksanakan, yang dapat juga kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian pertanyaan, bagaimana kita berusaha menguatkan iman anak-anak kita? Banyak cara yang dapat kita lakukan. Misalnya dengan berdialog tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
terlebih hadirin saat melihat alam semesta yang Allah hamparkan luar biasa, yang luar biasa ini, saat itu kita mampu menyisipkan nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat Allah turunkan hujan misalnya, kita tidak hanya melihat hujan atau kita sampaikan kepada anak kita bahwasanya hujan merupakan proses ini dan itu, namun ada kita sisipkan bahwasanya inilah hujan merupakan karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kita sisipkan bahwasanya hujan merupakan karunia Allah yang patut kita syukuri, sehingga secara lambat laun bertahap kita kuatkan keimanan anak kita, sehingga saat iman itu kuat, tanpa pun kita perintah untuk beribadah, anak-anak kita berusaha untuk menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala karena imannya. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian di ayat ke-14, wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Terkait dengan ayat ini memang kita lihat bagaimana ada mengingatkan berbuat baik kepada orang tua. Kemudian di ayat berikutnya juga diajarkan bagaimana etika seorang anak berinteraksi dengan orang tuanya. Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanmu, kata Allah, dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah patuhi keduanya, tetapi pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku kamu kembali, lalu aku beritahukan kepadamu apa yang biasa kamu kerjakan. Lihat hadirin bahwasanya tadi di ayat sebelumnya, wasainal insana biwalidayhi, ada perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Kemudian di ayat berikutnya tadi ada penegasan saat orang tua yang berlainan keimanan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala mengajak untuk berbuat atau beribadah yang tidak sesuai dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai atau etika sebagai anak adalah tidak mengikutinya, namun wasahibahuma fid dunya ma'rufa, terkait dengan hal muamalah kehidupan, maka tetap anak dengan orang tuanya memperlakukan orang tua yang tersebut dengan baik, meskipun orang tua yang tersebut berlainan keyakinannya. Sehingga indah hadirin bagaimana etika yang diajarkan dalam Islam terkait dengan orang tua ini, adab terhadap orang tua. Selanjutnya hadirin, masih terkait dengan tauhid. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhrah aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Luqman berkata, wahai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu di langit atau di bumi, niscaya Allah akan menghadirkannya untuk diberi balasan. Sesungguhnya Allah Maha Lembut lagi Maha Teliti. Kita lihat hadirin tadi di awal, la tusyrik billah, jangan engkau mempersekutukan Allah. Diperkuat kembali keyakinannya bahwa saat ada amal, baik itu baik ataupun buruk, seberat biji sawi yang tidak terlihat oleh orang lain, namun Luqman menguatkan keyakinan kepada anaknya bahwa amalan tersebut pasti akan Allah berikan balasan kepadanya, sehingga menguatkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah tadi di awal dikuatkan dengan keyakinan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah Luqman menyampaikan terkait dengan ibadah, perintah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku, dirikanlah salat. Kita lihat hadirin, ada tahapan saat kita mengajak anak-anak kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada keyakinan, kita kuatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita juga ajarkan, kita selingi dengan terus mengajaknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pembiasaan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan tidak hanya itu, tidak hanya hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ada juga usaha sesama manusia dengan mengajak berbuat baik dan juga mencegah perbuatan mungkar. Tauhid, kemudian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga hadirin, selain tauhid, ibadah, juga Luqman menanamkan kepada anaknya, seorang ayah yang luar biasa, memberikan kekuatan iman, memberikan penegasan ibadah kepada anaknya. Dan juga yang ketiga, bagaimana mengajarkan akhlakul karimah. Kita lihat hadirin ayatnya, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Kemudian di ayat berikutnya, wa qasid fi mashyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Berlakulah wajar dalam berjalan dan lembutkanlah suara. Lihat hadirin, bahwa ada larangan dari seorang ayah kepada anaknya, mengingatkan, janganlah kamu palingkan wajahmu di hadapan manusia karena kesombongan. Namun bagaimana cara yang terbaik? Wa qasid fi mashyika, berlaku wajarlah dalam berjalan. Waghdud min sautik, dan lembutkanlah suara. Lihat hadirin, seorang ayah yang luar biasa tidak hanya mengingatkan anaknya, menguatkan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya menguatkan, mengajarkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun juga mengingatkan anaknya bahwa etika, sikap, akhlak yang baik juga perlu ditampilkan sebagai hamba Allah yang beriman. Dan ini sebenarnya hadirin yang perlu kita kuatkan juga bersama. Apalagi kita melihat fenomena saat ini hadirin, terkait dengan kasus bullying dan lain sebagainya yang terjadi di dunia pendidikan, maka mungkin saja kita tidak bisa sepenuhnya merubah itu semua, namun kita awali dengan diri kita, dari keluarga kita, bagaimana menanamkan akhlak yang baik kepada anak-anak kita, membiasakan akhlak yang baik, perilaku yang baik pada anak-anak kita, sehingga saat itu tercermin, kemudian sudah terinternalisasi, terbiasa di rumah, dan insya Allah anak-anak kita berusaha untuk menerapkannya, membiasakannya juga di sekolah. Saat ini hadirin yang terjadi, maka lengkaplah bahwa tauhidnya yang luar biasa, ibadahnya yang luar biasa juga tercermin dari perilakunya, sikapnya yang baik kepada sesama manusia. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan bahwa kita sebagai ayah tidak lepas tanggung jawab terkait dengan pendidikan anak-anak kita. Jangan sampai kita merasa saat kita titipkan anak kita ke sekolah, kita titipkan anak kita ke lembaga pendidikan Islam, kita lepaskan begitu saja. Namun mengambil pelajaran dari Luqmanul Hakim tadi, maka kita sebagai seorang ayah punya tanggung jawab besar untuk mengingatkan anak-anak kita, menguatkan tauhid anak-anak kita, membiasakan anak-anak kita beribadah, dan juga membiasakan anak-anak kita untuk menampilkan sikap perilaku yang baik dalam kehidupannya, sehingga hadirin suatu saat Allah panggil kita kepadanya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah berusaha meninggalkan anak-anak kita dengan anak-anak yang kuat keimanannya, berusaha istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga baik sikap akhlaknya. Kita ingat Allah berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afah. Hendaklah takut orang-orang yang seandainya meninggalkan keturunan di belakang mereka, keturunan yang lemah. Sehingga dari pelajaran surah Luqman ini kita ambil pelajaran bahwa mulai dari sekarang kita berusaha melihat kembali, mengoreksi kembali apakah kita berusaha untuk mengajarkan yang baik buat anak-anak kita. Kalaupun belum terlaksana, maka saat inilah kita berniat dan menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita anak-anak yang soleh dan solehah, yang nantinya mampu memberikan kebaikan buat kita, dan juga mendoakan orang tuanya saat nanti kita telah tiada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh.
إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر.